Anak yang kurang perhatian ini cenderung memiliki rasa percaya diri yang rendah dan sering sekali mereka terjebak dalam hubungan yang negatif atau yang salah. Ketika ia sendirian dan mendapatkan suatu masalah, hal ini bisa menyebabkan ia ketakutan dan depresi parah. Setuju atau tidak, sebenarnya dalam merawat ataupun membesarkan seorang anak, orang tua ini bukan hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi juga bertanggung jawab dalam membentuk kepribadian anak ini. Namun secara umum ada beberapa kesalahan pola asuh yang sering sekali dilakukan orang tua. Ya, kenapa salah? Karena ini berdampak negatif atau berdampak buruk terhadap pembentukan karakter ataupun kepribadian anak ini. Ya, memang ada yang menyadari, tapi menganggapnya sepele, dan banyak juga yang tidak menyadari hal ini. Nah, kesalahan pola asuh apa saja sih yang sering sekali bisa berdampak buruk terhadap kepribadian anak? Yang pertama adalah orang tua tidak menjadi panutan atau tidak memberikan contoh yang baik. Nah, sebenarnya anak ini adalah peniru yang ulung. Nah, beberapa anak ada yang copy paste kepribadiannya hampir sama persis seperti orang tuanya. Sebenarnya meniru ini bukan hal yang salah dari seorang anak, karena proses belajar alaminya seorang anak itu adalah dengan meniru. Mereka meniru apa yang sering mereka lihat, sering mereka dengar, sering mereka perhatikan. Nah, yang sering mereka lihat, perhatikan, dan dengar ini kan biasanya dari keluarga atau lingkungan. Nah, bahayanya adalah anak ini belum bisa membedakan antara yang salah dengan yang benar. Jadi mereka bisa saja meniru hal yang baik dan juga hal yang buruk. Jadi mereka belum bisa menyaring. Nah, memang wajar-wajar saja. Jadi yang menyaring siapa? Yang menyaring adalah orang tua. Jadi orang tua harus memberikan contoh yang baik buat anaknya. Karena orang tua kan merupakan panutan atau role model bagi anaknya, jadi hindari untuk berkata kasar, membanting barang ketika marah, kemudian memukul, berteriak, suka menghina, suka konsumsi atau makan makanan yang tidak sehat, tidak suka olahraga. Nah, ini biasanya datang dari orang tua atau lingkungan. Ya, bahkan kebiasaan merokok juga biasanya dari orang tua. Tapi perlu dipahami juga bahwa perilaku buruk seorang anak ini bukan 100% karena orang tua. Kadang-kadang pengaruh lingkungan, kemudian tontonan dan juga teman ini bisa ya. Mungkin orang tua di rumah pernah melakukan hal ini ya, membandingkan anak ini dengan anak orang lain atau mungkin membandingkan dengan saudaranya sendiri. Ya, kalau misalnya pernah melakukannya, jangan lagi ya. Karena sebenarnya setiap anak ini mempunyai ciri ataupun keistimewaannya masing-masing. Kembali saja kepada diri sendiri. Kalau misalnya orang tua dibandingkan dengan orang tua yang lain yang lebih baik, itu pasti kan kita tidak mau juga. Mungkin maksud orang tua baik membandingkan anaknya ini supaya anaknya lebih terpacu dalam belajar. Ya, tapi ternyata menurut penelitian, membanding-bandingkan anak ini bisa menyebabkan anak menjadi rendah diri atau tidak percaya diri, kemudian merasa stres, terbebani, dan juga malu. Dampak lain, anak ini akan mulai menjauhkan diri dari orang tuanya, nah mulai menjaga jarak, kemudian hilang kepercayaan, dan juga mulai tertutup terhadap orang tuanya. Jadi buat orang tua, stop membanding-bandingkan anak ya, karena sebenarnya setiap anak ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Pola asuh yang ketiga adalah orang tua kurang memberikan perhatian. Nah, beberapa penelitian menyatakan bahwa anak yang kurang perhatian memiliki tingkat hormon kortisol atau hormon stres yang lebih tinggi daripada anak yang mendapatkan cukup perhatian. Ketika hormon kortisol atau hormon stres meningkat, maka hormon oksitosin atau hormon kebahagiaan ini bisa menurun. Sehingga anak yang kurang perhatian mudah sekali mengalami yang namanya stres, murung, kemudian kesedihan, ya, dan juga bisa beresiko mengalami gangguan mental seperti depresi atau kecemasan berlebihan. Kurang perhatian juga bisa menyebabkan anak memiliki kepribadian narsistik. Narsistik ini maksudnya anak ini mempunyai kepribadian yang ingin dipuja-puja atau dipuji-puji atau diagungkan ataupun merasa dirinya penting. Kemudian mereka sering sekali mencari-cari perhatian atau istilahnya yang disebut sekarang caper ya. Anak yang kurang perhatian ini cenderung memiliki rasa percaya diri yang rendah dan sering sekali mereka terjebak dalam hubungan yang negatif atau yang salah seperti hubungan pertemanan atau hubungan asmara.
Ya, hal ini terjadi karena memang mereka tidak mempunyai standar yang tepat tentang hubungan dari orang tuanya. Jadi buat orang tua sebenarnya kewajiban Anda juga untuk menyiapkan atau menyediakan waktu buat anak ya. Karena kalau misalnya Anda bisa menyiapkan waktu buat pekerjaan atau buat yang lain, ya tentunya buat anak juga harus ada. Kalau misalnya sulit ya dijadwalkan berapa kali dalam seminggu, seperti itu ya. Nah kalau misalnya sama sekali tidak punya waktu, ya mendingan jangan punya anak dulu sampai punya waktu. Karena kasihan ya, yang korban ini nanti pasti anaknya. Yang keempat adalah orang tua terlalu protektif atau overprotektif terhadap anaknya. Nah orang tua yang overprotektif ini biasanya terlibat secara berlebihan di kehidupan anak. Jadi mulai dari aktivitas, pergerakan, pertemanan, pemilihan makanan, pendidikan, ini semuanya dipilih atau diawasi oleh orang tua. Orang tua yang overprotektif sering sekali membuat peraturan yang ketat terhadap anaknya dan kadang mereka menuntut anak secara berlebihan. Sikap protektif orang tua ini mungkin bisa membantu anak dalam waktu yang pendek, ya. Namun kalau misalnya jangka panjang, ini bisa berdampak buruk terhadap anak. Ada penelitian yang dilakukan oleh Universitas Negeri Florida tahun 2016. Nah, ini menunjukkan bahwa anak yang dibesarkan oleh orang tua yang overprotektif cenderung mengalami gangguan kesehatan ketika ia sudah dewasa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa anak-anak yang overprotektif ini tidak pernah belajar mengelola kesehatan mereka sendiri karena mereka selalu didikte kapan harus makan, apa yang mereka makan, kapan harus tidur, dan juga olahraga. Dampak lainnya adalah anak tidak mandiri dan juga sulit menyelesaikan masalahnya sendiri karena memang tergantung sekali dengan orang tuanya atau orang lain ya. Kemudian suka berbohong, tidak percaya diri, mudah cemas ataupun depresi. Ingat ya orang tua bahwa anak ini tidak selalu bersama Anda. Dan ketika ia sendirian dan mendapatkan suatu masalah, hal ini bisa menyebabkan ia ketakutan dan depresi parah. Yang kelima adalah terlalu memanjakan anak. Ya, sering sekali orang tua karena terlalu sayang kepada anaknya, anak ini dimanjakan. Jadi segala sesuatu apa yang dia inginkan itu dipenuhi. Terlalu membela anak, padahal belum tentu anak ini yang benar. Ya, kalau misalnya Anda melakukan hal ini atau sering melakukan hal ini, lebih baik dirubah ya. Karena hal ini bisa berdampak terhadap kepribadian anak, bahkan berbalik kepada orang tuanya. Apa saja dampak negatifnya? Yang pertama ini adalah anak menjadi tidak mandiri karena terlalu tergantung terhadap orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah tidak bertanggung jawab karena sering sekali mendapatkan segala sesuatu itu dengan cara yang mudah. Jadi anak juga kadang malas untuk melakukan hal-hal yang sulit. Tiga, bersikap tidak hormat, menantang, kemudian mudah marah ketika keinginannya tidak terpenuhi. Kan kadang-kadang mereka nekat dan juga tega melakukan hal buruk demi terpenuhinya keinginan mereka. Keempat adalah mereka memiliki kemampuan sosial yang buruk, jadi tidak peka terhadap kebutuhan atau kepentingan orang lain. Karena sudah terbiasa enak, orang lain itu mereka tidak anggap penting dan sering sekali tidak menghargai orang lain, tidak bisa bersyukur dan tidak bisa mengucapkan yang namanya terima kasih. Memang kadang tidak tega ya, apalagi melihat anak menangis, meminta sesuatu padahal kita mampu memberikannya. Tapi tidak semua permintaan harus dipenuhi ya bun. Kenapa? Karena ada baiknya untuk orang tua mengajarkan anak bersabar atau berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya ketika anak minta mainan baru tapi di rumah sudah banyak mainan. Nah, bunda bisa mengajarkan bersabar. Misalnya mengajak anak ataupun mengajari anak untuk menabung dulu. Atau boleh membelikan mainan jika sudah membantu menyelesaikan ini. Seperti itu. Jadi jangan mengajari anak mendapatkan sesuatu dengan cara yang mudah dan jangan terlalu membela anak karena belum tentu anak selalu benar. Ya, bisa jadi dia melakukan kesalahan. Nah, ketika ia melakukan kesalahan tapi orang tua membelanya, anak tidak belajar apa yang benar. Itu tadi 5 kesalahan pola asuh orang tua yang sering sekali diabaikan atau dianggap sepele ya. Padahal ini berpengaruh terhadap kepribadian anak. Ya, mudah-mudahan informasi kali ini bermanfaat buat orang tua di rumah. Jika ada yang mau menambahkan, bisa share di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk berbagi ilmu kepada orang-orang sekitar. Karena berbagi ilmu juga berbagi kebaikan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga komen. Terima kasih.